Baik pemirsa, terima kasih masih setia di Dialog Khusus edisi hari ini bersama dua narasumber hebat kita dari TK Pelangi Nusantara. Nah, untuk kita menyambung dari segmen tadi, kita akan berbincang-bincang mengenai TK Pelangi Nusantara. Untuk Bapak Nanang, fasilitas apa aja sih Pak yang ada di TK Pelangi Nusantara ini? Bisa dijelaskan Pak? Iya, jadi saat ini fasilitas yang ada memang masih terbatas karena baru 5 tahun kami berdiri. Jadi saat ini kami baru memiliki 6 ruang kelas Mbak Ulfa. Jadi 6 ruang kelas baik yang ada di lantai 1 maupun lantai 2. Yang mana untuk saat ini masih bisa untuk menampung 150 peserta didik Pelangi Nusantara. Nah, selain itu kami juga memiliki alat permainan edukatif yang tentunya sudah disesuaikan dengan jenjang anak usia dini atau taman kanak-kanak, baik itu alat permainan edukatif atau APE, indoor maupun outdoor, Mbak Ulfa. Baik, 5 tahun ini tapi sudah banyak Pak fasilitasnya Iya, itu. Dengar-dengar di TK Pelangi Nusantara ini juga ada pojok baca. Apakah benar Bapak? Iya, jadi ada taman literasi itu yang kita sediakan di setiap kelas. Itu memang kita fasilitasi bagi anak-anak yang mungkin sudah bisa membaca atau paling tidak untuk melihat gambar-gambarnya gitu Mbak Ulfa. Jadi untuk memancing pemirsa ya Bu, ya benar ya Bu ya, untuk literasi. Literasi awal memang seperti itu. Benar. Nah, untuk Pak Nanang bisa dijelaskan juga mengenai strategi yang digunakan di TK Pelangi Nusantara ini untuk menjadi lembaga yang diminati oleh masyarakat Bapak. Iya, jadi kami dari Yayasan Pelangi Nusantara Kediri memang punya strategi khusus karena kami sadar bahwa TK Pelangi Nusantara memang baru berdiri Mbak Ulfa ya. Jadi untuk menjadi lembaga pendidikan yang diminati masyarakat, kami merangkum setidaknya ada 3 hal yang perlu kami perhatikan Mbak Ulfa. Jadi yang nomor 1, untuk menjadi lembaga pendidikan yang diminati masyarakat itu jadilah yang pertama. Tapi untuk menjadi yang pertama itu kami sadar karena kami merupakan pendatang baru di dunia pendidikan. Jadi untuk menjadi yang pertama kayaknya kami nggak bisa ya, karena sudah banyak lembaga pendidikan yang lebih dulu berdiri. Karena tidak bisa menjadi yang pertama, maka untuk menjadi lembaga pendidikan yang diminati masyarakat, rumus yang kedua atau cara yang kedua itu jadilah yang terbaik. Jadilah yang untuk terbaik. menutupi tadi ya Pak ya. Iya. Yang pertama jadilah yang terbaik. Iya, jadi cuman ini kami juga sadar diri juga Mbak Ulfa. Jadi karena kami masih baru berdiri gitu. Untuk menjadi yang terbaik apa nggak mungkin itu? Mungkin sebenarnya itu. Tapi ya kami juga sadar juga dengan SDM maupun infrastruktur yang ada gitu untuk menjadi yang terbaik gitu, karena banyak lembaga pendidikan yang baik juga gitu. Kami juga masih belum mengambil cara yang itu gitu. Lah, baru kami akan mengambil cara yang ketiga untuk menjadi lembaga pendidikan yang diminati masyarakat, maka jadilah yang berbeda. Ini Mbak Ulfa. Jadi ini yang kami ambil itu. Maka kami dari awal berdiri, strategi kami untuk menjadi lembaga pendidikan yang diminati masyarakat ini menjadi yang berbeda. Berbeda dalam hal apa? Antara lain itu. Kalau standarnya TK mungkin jam belajarnya itu setengah 8 sampai jam 10 atau jam setengah 11 itu. Maka kami buat sekolah full day Mbak Ulfa. Jadi Pelangi Nusantara ini pulangnya siang gitu. Ya. Terus hal-hal lain yang mungkin di situ belum ada. Yang penting kami berbeda dulu dalam hal kebaikan, dalam hal konsep belajar di Pelangi Nusantara. Jadi saya mengambil teori yang ketiga untuk menjadi lembaga pendidikan yang diminati masyarakat, itu jadilah yang berbeda. Gitu. Iya, karena kadang itu berbeda itu banyak yang diminati Pak. Iya. Karena banyak juga kadang yang sudah dari TK-TK yang sudah umum, mungkin Bapaknya adopsi dari beberapa untuk menjadi sekolah yang unggulan, ngoten nggih Pak. Iya, Mbak. Oke. Nah, itu tadi penjelasan mengenai fasilitas dan juga suatu keunggulan ataupun strategi yang ada di TK Pelangi Nusantara. Sekarang kita beralih ke Bunda Soma yang mana menjelaskan mengenai kurikulum nih Bu. Jadi setiap sekolah itu memiliki kurikulum tersendiri untuk proses belajar mengajar anak gitu. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah Ibu kurikulum yang dipakai di TK Pelangi Nusantara? Iya Mbak Ulfa, saat ini pada tahun ajaran ini kami memakai kurikulum 2013 PAUD yang dikombinasi dengan kurikulum Merdeka. Nah, kami saat ini sedang bersiap. Insya Allah nanti tahun ajaran baru 2023-2024 kami akan berubah
ke kurikulum Merdeka. Jadi ini kita sudah persiapan ke guru-guru untuk mengerjakan atau belajar di platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ memang arahnya untuk persiapan penerapan kurikulum Merdeka di Pelangi Nusantara. Jadi untuk kedepannya ini sudah full pakai kurikulum Merdeka. Betul. Ya Bu ya. Untuk menuju penerapan kurikulum Merdeka ini, apakah ada seperti pelatihan untuk tenaga pengajarnya atau gimana Ibu? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah. Tentu Mbak Ulfa, jadi ini memang kami harus benar-benar belajar lebih keras lagi, semua tim guru. Jadi semua tim guru, yang salah satunya selain pelatihan-pelatihan mandiri, pelatihan dari dinas, platform Merdeka Mengajar ini mandiri, jadi yang bisa diinstal di Android setiap guru, ini sudah kita lakukan. Kemudian pembinaan tentunya Mbak, jadi pembinaan dari yayasan itu selalu rutin, setiap pekan sekali kita ada pembinaan yang arahnya adalah meningkatkan kompetensi pendidiknya. Jadi itu pembinaan-pembinaan itu wajib ya Bu untuk seluruh tenaga pendidik. Ya. Sangat luar biasa sekali pemirsa di rumah, bahwa selain meningkatkan dari segi fasilitas dan juga anak didik, di sini juga upgrading skillnya para guru-guru ya Ibu. Betul sekali. Nah, untuk kendalanya sendiri Bu, apakah ada kendala dalam penerapan kurikulum yang sekarang sedang berlangsung ataupun kurikulum Merdeka yang akan nantinya menjadi menjadi satu-satunya ya Bu ya, satu-satunya kurikulum yang ada di TK Pelangi Nusantara ini? Kalau kendala secara yang berat, saya rasa tidak ada Mbak. Hanya saja memang kami harus lebih giat lagi belajar, dan juga karena nanti kurikulum Merdeka itu akan by proyek, yang itu sebenarnya sudah kita lakukan sejak sebelum ini ya, kurikulum sebelumnya. Jadi hanya tinggal ke pembiasaan saja. Mungkin kalau di guru, mungkin pada titik perangkat pembelajaran Mbak, mungkin di penilaiannya, nah itu yang sedikit berbeda. Akan tapi ini hanya pada pembiasaan saja, insya Allah bisa kita lalui. Masih bisa terhandle ya Bu. Betul sekali. Nah, untuk yang terakhir nih Bu, dijelaskan singkat mengenai media pembelajaran yang ada di TK Pelangi Nusantara ini. Ya, media pembelajaran yang kami pakai memaksimalkan dari alam Mbak. Jadi tahun 2020 kemarin kami menjadi salah satu pilot project nasional PAUD berbasis STEAM. Nah, di sini sains, teknologi, engineering, dan art matematik kita terapkan di anak-anak melalui media-media yang ada di sekitar kita. Jadi nanti kalau Mbak Ulfa ke Pelangi Nusantara dan melihat banyak dalam tanda kutip sampah begitu ya Pak, nah, itu adalah media belajar kami. Jadi kita manfaatkan lingkungan semaksimal mungkin, seperti itu Mbak. Sangat hebat sekali berarti ya Bu, memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar. Betul, jadi dari kebun-kebun itu juga Mbak, nanti ada ranting-ranting di sekolah pasti ada itu. Jadi barang-barang bekas, botol-botol bekas itu sudah menjadi media belajar kami. Oke, baik pemirsa, itulah tadi singkat. Untuk selanjutnya kita akan lebih berbincang-bincang lagi mengenai apa aja sih yang ada di TK Pelangi ini. Namun jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini.